Satu-satunya hal yang masih sedikit mengganjal di hatinya tentu saja adalah hilangnya dua bilah pedang terbang miliknya yang telah dicampur dengan esensi geng. Meski demikian, kedua pedang awan lebah bambu hijau tersebut adalah pusaka kelahirannya. Selama pemiliknya belum mati, ia tidak perlu takut pedang itu akan dirampas dan diikat oleh orang lain. Paling-paling, setelah berhasil keluar dari tempat ini nanti, ia hanya perlu mengerahkan sedikit usaha ekstra untuk melacak dan mengambilnya kembali. Seharusnya itu bukanlah perkara yang terlalu sulit. Tentu saja, Han Li tidak tahu bahwa pedang terbang itu kini telah jatuh ke tangan iblis kuno yang lain, sehingga wajar saja jika ia memikirkan masalah ini dengan begitu sederhana. Enggan berpikir lebih jauh lagi, Han Li menepuk kantong penyimpanan dengan satu tangan. Dalam sekejap, kilatan belasan kotak giok dengan berbagai ukuran melesat keluar dari mulut kantong dan melayang rapi di hadapannya. Han Li segera membungkuk dan mulai memindahkan rumput spiritual di bawah kakinya dengan sangat hati-hati. Setelah satu jenis rumput spiritual berhasil dipindahkan ke dalam kotak giok, ia tidak terburu-buru memetik obat spiritual sejenis lainnya. Sebaliknya, ia membawa kotak giok itu ke peta obat spiritual yang berbeda di dekatnya. Tidak peduli apakah itu jenis obat spiritual yang ia kenal ataupun yang asing, Han Li bertekad untuk tidak melewatkan satupun dan memastikan ia memindahkan setidaknya masing-masing satu tanaman terlebih dahulu. Tujuannya jelas, agar nanti setelah berhasil keluar dari dimensi ini, ia bisa menggunakan cairan hijau untuk mempercepat pertumbuhan bibit obat spiritual tersebut. Namun, ketika Han Li menyelesaikan satu putaran memetik tanaman sesuai rencananya, raut wajahnya tiba-tiba menggelap dan berubah menjadi sangat suram. Pasalnya, dari sekian banyak obat spiritual kuno di kebun tersebut, ternyata ada 3 jenis yang sama sekali tidak bisa dipindahkan dari tanah asalnya. Tanaman pertama yang baru saja ia masukkan ke dalam kotak giok tiba-tiba terbakar dengan sendirinya tanpa alasan yang jelas, hangus tak bersisa menjadi ketiadaan. Tanaman kedua memiliki sifat yang sama persis seperti buah lilin roh yang pernah ia temui sebelumnya. Begitu tercabut dari tanah aslinya, cabang dan daunnya langsung menguning layu, merusak seluruh khasiat obat di dalamnya. Sementara jenis rumput spiritual yang terakhir bertingkah lebih konyol lagi. Begitu Han Li menyentuh tanah di sekitar akarnya, obat spiritual itu bereaksi seolah-olah terkejut, lalu langsung meleleh dan lenyap, menyisakan genangan cairan kental di atas tanah. Perasaan kesal seketika menyelimuti hati Han Li. Bukankah konon katanya jumlah tanaman spiritual di dunia yang tidak bisa dipindahkan itu sangatlah langka? Tapi di sudut kebun obat sekecil ini saja, malah muncul 3 jenis tanaman semacam itu sekaligus. Namun, hal yang paling membuat Han Li merasa tertekan adalah fakta bahwa salah satu dari 3 rumput spiritual yang mati itu jelas merupakan bahan utama untuk memurnikan pil awan merah. Ini benar-benar merupakan kabar buruk baginya. Han Li berjalan mengelilingi rumput kecil berwarna merah menyala yang tampak seperti kobaran api itu beberapa kali. Wajahnya kini terlihat sedingin es. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. Setelah ragu sejenak, ia mengulurkan tangannya meraba bagian dada di balik jubahnya. Tak disangka, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau yang bahannya bukan terbuat dari kayu maupun logam. Benda itu tak lain adalah botol kecil misterius yang selama ini dianggap Han Li sebagai harta karunnya yang paling berharga. Dalam keadaan normal, botol ini selalu disembunyikan Han Li di dalam tubuhnya menggunakan teknik rahasia. Kecuali jika ia mati, botol itu sama sekali tidak akan bisa ditemukan apalagi dirampas oleh orang lain. Benda apa itu? Tanya Dayan Shenjun dengan nada sedikit penasaran. Bukan apa-apa, hanya sebuah artefak biasa, jawab Han Li dengan santai. Ia lalu menopang bagian bawah botol itu dengan satu telapak tangan, sementara tangannya yang lain dengan tenang mencabut tutupnya. Sayangnya, meskipun tutupnya telah terbuka, sama sekali tidak ada fenomena aneh apapun yang terjadi. Setelah menunggu beberapa saat dalam diam, Han Li akhirnya menutup kembali botol itu dan menyimpannya ke balik dada dengan hati-hati. Kedua alisnya kini berkerut erat. Dimensi ini tidak memiliki matahari, bulan, maupun bintang, serta tidak memiliki siklus siang dan malam. Fakta bahwa botol kecil ini tidak bisa menyerap energi dan kehilangan fungsinya di tempat ini sebenarnya bukanlah hal yang aneh. Namun tetap saja hal itu membuat Han Li merasa sangat tertekan. Ini berarti, meskipun ia memutuskan untuk tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun dan tidak pergi, ia tetap tidak akan bisa membiarkan tambahan bahan untuk pil awan merah. Berapapun jumlah pil yang kelak bisa ia murnikan dari batas rumput spiritual yang ada di depan matanya saat ini, maka hanya sebanyak itulah pil yang akan ia dapatkan. Hatinya seketika dipenuhi dengan rasa penat yang amat mengganggu. Menghela napas panjang, Han Li mengangkat kepalanya menatap langit yang kelabu, lalu menyipitkan kedua matanya. Mengesampingkan urusan memurnikan pil obat untuk sementara waktu, ia masih memiliki masalah lain yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan.
Masalah utamanya adalah bagaimana cara keluar dari dimensi tertutup ini dan kembali ke alam manusia. Perlu diingat, saat ini sudah tidak ada lagi orang atau entitas kuat yang bisa diajak melakukan serangan gabungan bersamanya untuk merobek ruang. Sebelumnya ia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memindai ke 4 sisi dinding spasial. Tidak ada satupun dinding dimensi di sekelilingnya yang menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan atau keanehan. Semuanya menyatu dengan sangat mulus tanpa ada satu celah pun untuk disusupi. Sedangkan untuk bagian langit dan tanah, begitu indera spiritualnya mencoba menembus masuk, kesadarannya langsung dipantulkan kembali secara paksa oleh sesuatu. Tampaknya ada batasan kuat yang bersemayam di kedua tempat tersebut. Untuk area bawah tanah, Yin Yu sudah menggunakan sihir pelarian tanah miliknya untuk menyelam dan memeriksanya secara mendetail. Maka, satu-satunya tempat yang belum ia selidiki lebih lanjut hanyalah lapisan awan kelabu di atas kepalanya. Masalahnya, jiwa iblis kuno yang kuat itu baru saja musnah dibakar oleh batasan mengerikan yang turun dari sana tepat di depan matanya. Tentu saja, Han Li tidak ingin bertindak gegabah dengan menyentuh batasan tersebut dan mengundang bencana mematikan bagi dirinya sendiri. Saat ia sedang menundukkan kepala dan tenggelam dalam pikirannya, seberkas cahaya perak melintas menembus tanah di depannya. Sosok anggun Yin Yu muncul ke permukaan dan buru-buru membungkuk hormat di hadapannya. "Tuan, hamba telah memeriksa segala hal di bawah tanah. Meskipun memang terdapat sebuah batasan di bawah sana, formasi itu sudah tidak lagi utuh. Hamba menyusuri celah batasan tersebut dan masuk jauh ke dalam tanah, mencari ke berbagai arah, namun sama sekali tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hamba khawatir telah mengecewakan Tuan," lapor Yin Yu dengan nada penuh penyesalan. "Tidak apa-apa. Sejak awal kemungkinan adanya jalan keluar di bawah tanah memang sangat kecil," jawab Han Li dengan raut wajah yang tetap tenang. Setelah menganggukkan kepalanya pelan, ia kembali mendongak menatap langit kelabu. "Apakah Tuan berniat untuk menyelidiki ke atas sana?" Begitu melihat gelagat Han Li, nada suara Yin Yu malah menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Dinding sekeliling dan tanah di bawah kita tidak memiliki celah. Kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko naik ke atas untuk memeriksanya. Karena api perak itu sebelumnya hanya menargetkan dan membunuh iblis kuno, batasan ini, meskipun luar biasa ganas, seharusnya tidak akan bereaksi terhadap kultivator manusia sepertiku. Seharusnya tidak akan terjadi hal buruk. Lagi pula, jika tidak mencoba, apakah kita benar-benar harus pasrah terjebak di sini seumur hidup? Ujar Han Li dengan nada yang teramat tegas. Tepat setelah kata-katanya berakhir, cahaya biru menyala terang di sekujur tubuhnya, membawa sosoknya melayang melesat ke udara. Ruang di dimensi ini tidaklah terlalu tinggi, sehingga dalam sekejap saja Han Li telah mendekati puncaknya. Melihat gumpalan awan dan kabut kelabu pekat tepat di atas kepalanya, ia segera mengalirkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Kedua matanya memancarkan cahaya biru yang tajam, dan ia pun menghentikan laju terbangnya untuk melayang di udara. Di bawah pengawasan mata spiritual Mingking miliknya, lapisan awan kelabu itu kini tampak berwarna biru muda. Namun, di balik lapisan awan tersebut, tersembunyi selapis benda tipis menyerupai jaring kasa perak yang melayang diam tak bergerak di langit tertinggi. Mungkinkah ini batasan yang dipasang oleh seorang kultivator kuat dari alam roh? Batin Han Li penasaran. Hatinya tergerak, lalu ia mengangkat satu tangan dan merentangkan kelima jarinya. Seketika, sebuah bola cahaya biru kehijauan muncul di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, bola cahaya itu melesat cepat ke atas, menembus masuk dan melebur tanpa suara ke dalam lapisan awan. Beberapa saat kemudian, Han Li dapat melihat dengan jelas bagaimana bola cahayanya berhasil melewati jaring kasa perak itu tanpa hambatan sedikit pun. Bola itu terus terbang ke atas sejauh belasan tombak, sebelum akhirnya meledak hancur dengan sendirinya, seolah-olah baru saja menabrak sebuah dinding tak kasat mata. Raut wajah Han Li seketika menjadi jauh lebih rileks. Tanpa ragu, cahaya spiritual biru bersinar cemerlang membungkus tubuhnya. Ia mengubah dirinya menjadi seberkas pelangi biru dan terbang menukik lurus ke dalam lautan awan. Walaupun ia telah memastikan keamanannya melalui serangkaian pengujian barusan, saat tubuhnya benar-benar menembus lapisan batasan perak itu, jantung Han Li tetap saja berdebar cemas. Untunglah, ia berhasil melewatinya dengan selamat dan utuh, sama sekali tidak memicu reaksi mematikan dari formasi tersebut. Tampaknya batasan kuno di reruntuhan Taman Ling Miao ini memang secara khusus dirancang hanya untuk menargetkan dan melenyapkan iblis kuno. Ia tiba-tiba bertanya-tanya, apakah insiden hancurnya kebun obat raksasa ini hingga menjadi dimensi-dimensi pecah yang tersebar juga memiliki kaitan erat dengan invasi iblis kuno di masa lalu? Entah mengapa, pikiran semacam itu terus berputar-putar di benaknya. Setelah berhasil melewati batasan,
Perasaan Han Li tentu saja menjadi jauh lebih lega. Ia segera melepaskan indera spiritualnya secara maksimal dan menggunakan mata spiritual Mingking untuk memindai dinding dimensi di atas awan, seinci demi seinci. Area langit seluas puluhan tombak itu berhasil ia periksa secara menyeluruh dalam waktu singkat. Sayangnya, ia sama sekali tidak menemukan kejanggalan apapun. Kegembiraan yang sebelumnya meluap akibat panen besar obat spiritual kini menguap sepenuhnya, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Han Li mulai menyadari bahwa masalah yang menjeratnya saat ini mungkin jauh lebih fatal dari perkiraannya. Ia menundukkan kepala, menatap lurus ke bawah. Batasan perak yang membentang bagaikan kasa tipis itu kini berkelap-kelip memancarkan cahaya yang cukup mencolok. Setelah bimbang sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk tidak mendekat apalagi mencoba mempelajari ukiran formasinya. Ia masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana kedahsyatan api perak itu melenyapkan jiwa musuhnya. Ia sama sekali tidak berniat mencari perkara dengan memicu formasi mematikan itu dan mengundang ajal bagi dirinya sendiri. Setelah berputar dan memeriksa hamparan langit itu 2 kali lagi, Han Li hanya bisa menghela napas pasrah. Akhirnya, dengan wajah penuh kekecewaan, ia membiarkan tubuhnya melayang turun dari udara dan mendarat kembali di atas tanah. "Tuan," sapa Yin Yu pelan. "Aku tidak menemukan apa-apa di atas sana. Tampaknya tempat ini benar-benar tersegel sepenuhnya. Tidak ada satupun celah struktural yang bisa kita manfaatkan," sahut Han Li dengan wajah tanpa ekspresi. "Bukankah itu berarti, kita mungkin akan terjebak di tempat ini untuk selamanya? Kemampuan ilahi untuk membelah ruang murni dari ketiadaan adalah eksklusivitas yang hanya dimiliki oleh kultivator transformasi dewa," ucap Yin Yu, nadanya kini syarat akan kegelisahan yang mendalam. Mendengar keputusasaan dalam perkataan pelayannya, Han Li tidak membantah sepatah kata pun. Namun, kerutan di keningnya bertambah dalam. Tiba-tiba, pandangan mata Han Li berkedip tajam. Tanpa aba-aba, ia berbalik dan melangkah lebar menuju salah satu sisi dinding dimensi. Yin Yu yang sempat tertegun sesaat lekas bergegas menyusul dari belakang. Ketika langkahnya tersisa jarak beberapa tombak dari dinding energi yang kokoh tersebut, Han Li tiba-tiba mengibaskan kedua lengan bajunya secara bersamaan dalam diam. Diiringi kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan, puluhan pedang terbang emas melesat keluar layaknya sekawanan naga. Di bawah kendali mantranya, pedang-pedang tersebut dengan cepat berkumpul dan mengembun menjadi wujud sebilah pedang raksasa berwarna emas yang melayang di atas kepalanya. Ukuran pedang raksasa itu mencapai lebih dari 1 tombak panjangnya. Ia lalu mengangkat sebelah tangannya, mengarahkan 1 jari lurus ke arah pedang raksasa tersebut. 2 ar. Suara gemuruh petir meledak memekakan telinga. Busur-busur listrik emas yang buas seketika melompat dan meliuk-liuk menyelimuti bilah pedang. Han Li telah memicu kekuatan petir dewa penolak iblis tanpa sedikit pun keraguan. Tidak berhenti sampai di situ, ia kemudian membuka mulutnya. Semburat lidah api berwarna ungu melayang keluar, ditiupkan secara perlahan namun mematikan hingga membentur badan pedang. Seketika, kilauan emas dan kobaran api ungu saling merajut dan berkelap-kelip dengan beringas di seluruh permukaan pedang raksasa itu. Suara gemuruh petir yang menyambar tak kunjung reda, memicu lonjakan tekanan spiritual pedang yang meningkat dengan sangat tajam. Teriakan parau terdengar dari sela bibir Han Li. Menerima komandonya, pedang raksasa itu berputar ganas di udara, mengubah wujud aslinya menjadi lintasan pelangi berwarna emas keunguan yang menakutkan. Bagaikan komet yang jatuh, pedang raksasa itu meluncur deras dan menebas dinding dimensi di depannya dengan sangat brutal. Bom! Suara dentuman dahsyat mengguncang ruang. Sekumpulan cahaya silau yang membutakan mata meledak tepat di titik tumbukan. Imbas benturan itu membuat seluruh dimensi di dalam reruntuhan berguncang hebat dan mengeluarkan dengungan panjang yang menyiksa telinga. Menghadapi daya pantul yang beringas, Han Li buru-buru mengubah segel tangannya, menarik lintasan pelangi mematikan itu kembali padanya dengan suara mendesing tajam. Setelah pendar cahayanya menyusut, pelangi itu kembali memadat menjadi wujud pedang raksasa. Sementara itu, saat badai cahaya menyilaukan di depannya perlahan memudar, Han Li segera memusatkan fokusnya dan mengamati kondisi dinding. Tak lama, ia menyipitkan kedua matanya. Yin Yu yang berdiri aman di belakangnya pun dapat melihat pemandangan itu dengan sangat jelas. Di titik tempat dinding dimensi itu menerima tebasan telak dari pedang raksasa, sama sekali tidak ada tanda-tanda keretakan atau kerusakan sedikit pun. Permukaan dinding transparan itu hanya sempat terdistorsi dan beriak kencang untuk sesaat, sebelum akhirnya kembali menegang utuh tanpa cacat layaknya semula. Menyaksikan hasil yang nihil, jejak keputusasaan mulai menjalar di raut wajah cantik pelayan siluman tersebut. Di sisi lain, kilatan di sepasang mata Han Li terus berkedip tak beraturan,
menyiratkan bahwa otak pria itu tengah bekerja keras mempertimbangkan langkah gila lainnya. Hehe. Nah, dengan cara kasar begitu kau bermimpi bisa menghancurkan penghalang dimensi di tempat ini? Tindakanmu ini benar-benar tidak lebih dari sekadar mengigau di siang bolong. Cibir Dayan Shenjun dengan nada malas saat melihat serangan kekuatan penuh Han Li tidak membuahkan hasil secuil pun. Oh. Mendengar nada bicara Anda, tampaknya senior tahu cara yang benar untuk keluar dari tempat ini. Jika memang demikian, mohon senior berkenan memberikan petunjuknya kepadaku, sahut Han Li. Bukannya merasa tersinggung, hatinya justru melonjak gembira mendengar celetukan monster tua itu. Jika kau benar-benar ingin keluar, hal pertama yang harus kau lakukan adalah merenungkan kembali dengan saksama bagaimana caramu bisa terlempar masuk ke tempat ini. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa benturan antara serangan kekuatan penuhmu dan jiwa iblis kuno pada saat itu sudah cukup kuat untuk mengoyak sebuah retakan spasial dari ketiadaan, dan mengirim kalian berdua masuk menembus dimensi lain semudah membalikan telapak tangan? Ujar Dayan Shenjun, mengakhiri kalimatnya dengan sebuah tawa dingin yang meremehkan. Maksud dari perkataan senior adalah... Raut wajah Han Li sedikit berubah saat ia melontarkan pertanyaannya dengan penuh keraguan. Penjelasannya sangat sederhana. Reruntuhan dimensi ini, pada masa lalu, jelas telah mengalami kerusakan dan perubahan drastis yang maha dahsyat. Bisa dikatakan ruang ini tersisa dan bertahan dengan sangat susah payah. Setelah tergerus oleh waktu selama puluhan ribu tahun lamanya, fondasi tempat ini sebenarnya sudah lama berada di ambang pemusnahan total. Tadi kau sendiri juga sudah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, bukan? Dinding pelindungnya hanya ditebas satu kali oleh formasi pedang raksasamu, namun permukaannya langsung berguncang hebat tanpa henti. Selain itu, berdasarkan catatan yang pernah kubaca di berbagai buku kuno, warna dinding dimensi yang memancarkan aura abu-abu kekuningan yang redup justru merupakan pertanda mutlak bahwa seluruh fondasi ruang di dimensi tersebut sudah kehilangan kestabilannya. Dayan Shenjun memberikan analisisnya dengan sangat tenang. Berdasarkan premis itu, kemungkinan terbesarnya adalah gelombang kejut dari benturan serangan kalian berdua di alam manusia saat itu, secara kebetulan tepat menghantam titik terlemah yang menghubungkan perbatasan antara ruang di dalam dimensi reruntuhan ini dan ruang di alam manusia. Karena kebetulan konyol itulah kalian berdua sangat beruntung bisa menembus paksa dinding pelindungnya dan tersedot jatuh ke tempat ini. Titik terlemah? Tapi aku dan Inyu sudah memindai setiap jengkal dinding di sekeliling ruang ini dan tidak menemukan anomali apapun, gumam Han Li. Ia terdiam sejenak mencerna informasi itu, sebelum akhirnya kembali melontarkan pertanyaan perlahan. Bodoh. Siapa bilang titik terlemah dari suatu dimensi itu harus selalu menempel di struktur dinding atau batas penjuru ruangannya? Titik lemah semacam itu bisa bermanifestasi dan melayang bebas di titik manapun yang berada di dalam lingkup udara dimensi ini. Jika kau hanya terfokus mencari di sepanjang batas struktur fisik dindingnya saja, tentu saja kau tidak akan pernah menemukan apa-apa. Lagi pula, karena keseluruhan dimensi ini sudah berada di ambang keruntuhan, kemungkinan besar letak dari titik lemah itu juga terus berpindah dan bergerak tak menentu menyusuri seluruh penjuru ruangan. Coba kalian ubah metode pencarian dan pindai ruang udara di tempat ini dengan lebih saksama. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi kalian untuk menemukan posisinya, tukas Dayan Shenjun. Meskipun dalam perkataannya terkandung nada ejekan yang kental, monster tua itu langsung menunjuk secara akurat pada akar permasalahan yang paling krusial. Bisa berada di titik manapun di ruang udara dimensi ini? Begitu Han Li menyerap kalimat teguran itu, pikirannya seketika tercerahkan. Harus diakui, batas pemahamannya terkait esensi dan hukum spasial masih sangat dangkal dan terbatas. Tentu saja, pengetahuan pemuda itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan wawasan mahaluas yang dimiliki oleh monster tua sekelas Dayan Shenjun, yang pengalaman hidupnya merentang hingga belasan ribu tahun. Meskipun demikian, Han Li bukanlah orang bodoh. Begitu lawan bicaranya memberikan sedikit petunjuk tajam, ia langsung memahami inti dari cara kerja ruang tersebut. Tanpa membuang waktu, Han Li memejamkan kedua matanya erat-erat. Ia memusatkan fokusnya dan melepaskan jaring indera spiritualnya yang kuat secara masif, menyapu udara dan memindai ruang kosong inci demi inci di seluruh penjuru dimensi tersebut. Proses pencarian udara kali ini tidak memakan waktu lama. Hanya dalam hitungan belasan napas, radar spiritualnya akhirnya menangkap sinyal anomali dari apa yang ia cari. Han Li tidak membuang waktu untuk mendarat, cahaya spiritual biru langsung memancar terang dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia merubah dirinya menjadi seberkas pelangi biru yang melesat terbang menuju ke bagian dalam paviliun batu tua. Pendar cahayanya segera menyusut, memunculkan kembali wujud Han Li yang kini melayang kokoh di udara.
Ia segera memusatkan pandangannya ke arah suatu titik imajiner yang berada di ketinggian sekitar 5 atau 6 tombak tepat di bagian dalam struktur atap pavilion. Berdiri melayang dengan menyilangkan kedua tangan di balik punggungnya. Sepasang matanya terus memancarkan pijaran cahaya biru yang menembus ilusi visual. Bagi mata telanjang, titik ruang di sana tampak kosong melompong. Namun di balik penglihatan khusus mata spiritual Hanli, samar-samar terlihat wujud sebuah titik cahaya berwarna biru muda bersemayam di sana. Ukurannya sangat mungil, tidak lebih besar dari sebutir beras. Bentuk pijarannya tampak buram dan sangat redup. Ketika Hanli memusatkan gelombang indera spiritualnya untuk menyentuh dan merasakannya dari jarak dekat, dapat dipastikan bahwa titik cahaya itu diam-diam memancarkan fluktuasi ki spiritual dan riak spasial yang teramat lemah. Tampaknya, di sanalah letak retakan fatal yang mereka cari selama ini. Wajah Hanli perlahan menunjukkan ekspresi gembira. Setelah merenung sejenak untuk menimbang pilihannya, ia membalikkan salah satu telapak tangannya. Sebilah pedang kecil yang memancarkan aura warna darah pekat mendadak muncul dari ketiadaan, dia bertengger di atas telapak tangannya. Kenapa kau tiba-tiba memanggil senjata itu? Jangan bilang kalau kau berencana menggunakan pedang iblis ini untuk membelah ruang? Suara Dayan Shenjun terdengar lagi, kali ini terselip nada heran yang kentara. Benar tebakanmu. Dari eksperimen serangan beringas tadi, fakta kasarnya sudah terhampar sangat jelas bagiku. Meskipun aku sudah berhasil menemukan koordinat titik terlemah di ruang ini, batas kekuatan destruktif dari pusaka kelahiranku sama sekali tidak akan mampu menembus apalagi merobek dinding penghalang tersebut. Jika tolok ukurnya murni berdasarkan seberapa besar daya hancur brutal yang bisa dihasilkan oleh sebuah senjata, maka pedang iblis darah peninggalan iblis inilah yang menduduki tahta tertinggi dari semua artileriku. Biar ku coba saja dulu, jelas Hanli dengan nada terlampau tenang. Aku sarankan lebih baik buang saja ide bodohmu itu dan jangan menyia-nyiakan esensi sejati di tubuhmu tanpa arti. Hardik Dayan Shenjun tanpa sungkan sedikit pun. Tidakkah kau sadar, pada insiden sebelumnya, kau terpaksa mengorbankan esensi darahmu untuk mengaktifkan teknik rahasia aneh yang melonjakkan batas kultivasimu secara drastis? Dan itu pun, kau baru berhasil mengoyak sebuah retakan spasial karena tabrakan dari seranganmu dan serangan dari jiwa iblis itu. Lihat kondisimu sekarang. Apakah kau merasa masih mungkin untuk mengulangi fenomena seperti itu seorang diri? Satu-satunya jalan keluar bagimu sekarang adalah, segera tingkatkan kultivasimu dan naiklah ke Nasen Soul tahap menengah secepat mungkin. Barulah setelah itu kau bisa meminjam bantuan dari jimat penurun roh yang cukup menarik itu, dipadukan dengan daya hancur dari pedang iblis darah iblis ini. Menggabungkan hal itu barulah bisa memberikanmu secercah kemungkinan untuk membelah penghalang dimensi ini. Melakukan terobosan untuk naik tingkat ke Nasen Soul tahap menengah? Target ini sama sekali bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Meskipun kepadatan ki spiritual di tempat ini sangat padat, dan dibantu oleh pil spiritual, proses untuk naik ke Nasen Soul tahap menengah tetap butuh usaha keras selama 20 hingga 30 tahun barulah ada kemungkinan untuk berhasil. Seru Hanli dengan nada terkejut, hatinya bergetar memikirkan rentang waktu tersebut. Selama rentang 20 atau 30 tahun ke depan, dimensi ini toh tidak akan runtuh. Lantas apa yang sedang kau takutkan? Asal kau tahu, jika kau berkultivasi di dunia luar dan murni hanya mengandalkan latihan meditasi, mengingat bakatmu, dibutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Tanpa waktu sebanyak itu, buang jauh-jauh pikiran untuk bisa naik ke Nasen Soul tahap menengah. Dayan Shenjun mendengus keras. Nada bicaranya mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap keserakahan Hanli. Mendengar teguran pedas itu, ekspresi di wajah Hanli berubah tak menentu. Tentu saja, pil obat pendorong kultivasi yang dimaksud olehnya adalah pil awan merah. Hanya dengan bantuan pil obat inilah ia memiliki keyakinan untuk berkultivasi hingga mencapai puncak Nasen Soul tahap awal dalam waktu 30 tahun, dan baru setelah itu bisa mulai mencoba menembus hambatan kultivasi. Salah satu bahan utama untuk pil obat ini tidak bisa dipindahkan, yang berarti sejak awal ia memang harus menyelesaikan semua pemurnian pil di dalam dimensi ini. Sejujurnya, untuk berlatih keras di dalam dimensi tertutup ini selama beberapa puluh tahun sebelum pergi, Hanli juga tidak merasa keberatan. Tingkat kepadatan ki spiritual di sini, bahkan beberapa kali lipat lebih kuat daripada gua kediaman aslinya yang telah dipasangi benda mata spiritual. Ini tentu saja bisa dianggap sebagai anugerah takdir yang sulit didapat. Satu-satunya hal yang sangat mengkhawatirkan Hanli tentu saja adalah Nan Gongwan yang masih terperangkap oleh kutukan segel jiwa. Ia sangat ingin cepat kembali untuk menggunakan inti iblis milik kodok api kuno demi menawar dan menghancurkan kutukan racun bagi wanita cantik itu. Beruntungnya, pesan dari lempengan giok yang ditinggalkan oleh Nan Gongwan menyebutkan sebuah jaminan. Dengan menggunakan teknik rahasia,
Wanita itu setidaknya bisa menunda waktu bereaksinya kutukan racun tersebut hingga ratusan tahun lamanya. Tertunda selama 20 atau 30 tahun, seharusnya tidak akan menjadi masalah. Han Li berpikir dengan cermat cukup lama. Ia tidak punya pilihan lain selain sampai pada kesimpulan bahwa ia benar-benar harus terjebak di dimensi ini untuk jangka waktu yang sangat lama. Tak kuasa ia tertawa getir, dengan raut wajah penuh kepasrahan. Yin Yu, kau petik dulu semua obat spiritual itu. Mulai hari ini kita akan mulai memurnikan pil spiritual, perintah Han Li sambil mengatupkan bibirnya. Nada suaranya tegas tanpa ragu-ragu. Yin Yu yang berada di samping tentu saja juga mendengar percakapan mental antara Han Li dan Dayan Shenjun. Mendengar bahwa ada cara pasti untuk meninggalkan dimensi ini, ia pun merasa tenang. Rasanya terjebak tak berdaya di satu tempat adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin ia ulangi lagi. Maka pada saat ini setelah ia tersenyum manis, Yin Yu mengiyakan perintah itu. Ia lekas menerima setumpuk botol dan kendi dari tangan Han Li, sosoknya yang ringan dan lincah langsung terbang menyamping, memulai tugas mengurus hamparan rumput dan kayu spiritual tersebut. Sementara itu, Han Li duduk bersila tanpa sungkan di tengah paviliun batu. Ia kembali mengeluarkan lempengan giok yang mencatat resep pil kuno itu, dan dengan cermat mempelajari metode pemurnian pil awan merah. Rumput spiritual di tempat ini terbatas, Han Li tentu saja tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun dalam menyuling pil penentu nasib ini. Provinsi Ning di negara Dongyu, Tianan, merupakan sebuah provinsi kecil dan tidak mencolok yang berbatasan langsung dengan Provinsi Chang, lokasi dari lembah iblis jatuh. Kondisi geografis provinsi ini berbanding terbalik dengan bentang pegunungan lebat tanpa batas di Provinsi Chang. Sejauh mata memandang, hanya terlihat hamparan lereng tandus bertanah kuning, dengan pepohonan maupun aliran sungai yang sangat langka ditemukan. Oleh karena itu, jumlah kultivator yang menetap di provinsi ini amatlah sedikit. Hanya ada segelintir klan kultivasi berskala kecil yang menempati beberapa urat spiritual berkualitas rendah di wilayah tersebut. Meskipun begitu, mereka hidup bebas dan damai, tanpa ada pihak lain yang berniat merebut wilayah mereka. Di perbatasan barat daya Provinsi Ning, terdapat sebuah gugusan pegunungan yang dikenal sebagai Gunung Linglin. Tempat ini merupakan salah satu dari sedikit wilayah yang memiliki urat spiritual di provinsi tersebut. Wilayah Gunung Linglin ini sebenarnya tidak bisa dibilang kecil, membentang seluas lebih dari 100 li. Akan tetapi, urat spiritual di pegunungan itu hanya tersisa di area sempit seluas belasan li saja. Hanya puncak utama Gunung Linglin beserta dua puncak bukit kecil di sekitarnya yang nyaris memadai bagi para kultivator untuk duduk bermeditasi dan berkultivasi. Namun, di tempat yang begitu sempit ini, terdapat satu klan kultivasi besar dan dua klan kecil yang menetap bersama. Masing-masing klan tersebut menempati satu dari ketiga puncak pegunungan itu. Tiga klan, Huang, Li, dan Wang, terpaksa menetap di tempat yang kekurangan ki spiritual seperti Provinsi Ning ini. Secara alami, mereka hanyalah klan-klan kecil yang tidak memiliki pengaruh. Bahkan klan Huang yang memiliki kekuatan terbesar di antara ketiganya, jangankan memiliki kultivator pembentukan inti, jumlah kultivator pembangunan pondasi mereka pun hanya 2 orang. Sisa anggota klan lainnya hanyalah murid-murid tingkat rendah di tahap pemadatan ki, dan sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat 3 atau 4. Bahkan, ketiga klan ini memiliki ribuan keturunan yang sama sekali tidak memiliki akar roh, sehingga mereka terpaksa tinggal di wilayah luar Gunung Linglin. Meski ketiga klan itu hidup saling berdekatan, mereka mampu hidup berdampingan dengan damai tanpa ada konflik. Hubungan keseharian di antara mereka terjalin dengan cukup baik. Bahkan dalam 100 tahun terakhir, tidak jarang murid dari ketiga klan tersebut saling menikah dan menjalin ikatan kekeluargaan. Jika ditelusuri akar penyebab kedamaian ini, hal itu dikarenakan meskipun kualitas urat spiritual di Gunung Linglin sangatlah buruk, ketiga klan itu bersama-sama menguasai sebuah mata air spiritual misterius di puncak utama pegunungan. Walaupun mata air spiritual ini bukanlah benda pusaka langka seperti mata air mata spiritual, mata air ini tetaplah sebuah objek spiritual yang memiliki khasiat ajaib. Jika air dari mata air ini digunakan untuk menyeduh teh spiritual dengan tambahan beberapa obat spiritual, teh tersebut mampu membersihkan sumsum dan memperkuat meridian para murid tingkat rendah yang berada di bawah tahap pemadatan ki tingkat 5 atau 6. Hal ini tentu saja akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perjalanan kultivasi mereka di masa depan. Inilah salah satu alasan utama mengapa ketiga klan tersebut tetap mengertakkan gigi dan bertahan untuk tidak pindah, meskipun mereka tahu wilayah ini bukanlah tempat yang ideal untuk berkultivasi. Akan tetapi, meski mata air spiritual ini memiliki efek ajaib semacam itu, airnya tidak bisa digunakan sepanjang tahun. Hanya pada beberapa hari tertentu setiap tahunnya, mata air spiritual ini akan menyembur keluar dari bawah tanah. Kuantitas air yang dihasilkan setiap kalinya juga sangat menyedihkan,
sama sekali tidak cukup untuk dibagi rata oleh ketiga klan. Karena keadaan tersebut, para tetua dari ketiga klan telah berdiskusi pada masa-masa awal dan memutuskan untuk mengirim orang guna menyegel mati mata air spiritual ini bersama-sama. Mata air ini hanya akan dibuka sekali setiap 10 tahun. Kumpulan air yang terakumulasi selama 10 tahun sudah lebih dari cukup untuk digunakan satu kali oleh ketiga klan. Terlebih lagi, rentang waktu 10 tahun bertepatan dengan masa pertumbuhan murid-murid baru di masing-masing klan. Dengan metode ini, masalah pemborosan air spiritual pun dapat dihindari. Hanya karena sebuah mata air spiritual ini, ketiga klan mau tidak mau harus mengikat diri mereka bersama. Mereka saling bahu-membahu untuk melindungi dan memanfaatkan objek spiritual tersebut, lalu membukanya setiap 10 tahun sekali agar para murid muda di klan mereka dapat meminumnya demi membersihkan sumsum dan meridian. Dan pada hari ini, di puncak utama Gunung Linglin, sebuah upacara pembukaan mata air spiritual yang megah sedang dilangsungkan. Di depan sebuah tebing batu hitam pekat setinggi lebih dari 100 tombak, puluhan murid dari ketiga klan berbaris dalam beberapa barisan. Wajah setiap orang dipenuhi rasa antusias saat mereka menatap pemandangan di depan. Di antara para murid ini, yang paling tua baru berusia 16 atau 17 tahun, sedangkan yang termuda baru berusia 11 atau 12 tahun. Tingkat kultivasi mereka mayoritas berada di sekitar tahap pemadatan Ki tingkat 3 atau 4. Bahkan, tidak sedikit yang masih berada di tahap pemadatan Ki tingkat 1 atau 2. Tepat di barisan terdepan kerumunan, berdiri belasan kultivator yang usianya jauh lebih tua. Mereka semua merupakan eksistensi yang telah mencapai tahap pemadatan Ki tingkat 10 ke atas. Bahkan, terdapat 3 orang pria tua di antara mereka yang tingkat kultivasinya sudah melangkah ke tahap pembangunan pondasi. 1 orang berada di tahap menengah, sementara 2 lainnya di tahap awal. Belasan kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi ini, sedang berdiri di depan tebing batu sambil menggenggam artefak masing-masing. Mulut mereka terus-menerus merapal mantra, melangsungkan ritual untuk membuka larangan pada formasi sihir. Di tebing batu tinggi di hadapan mereka, tertempel 7 hingga 8 jimat larangan dari berbagai ukuran dan warna. Jimat-jimat itu memancarkan cahaya spiritual yang berkelap-kelip antara terang dan redup. Saat ini, di bawah pimpinan ketiga pria tua itu, suara rapalan mantra dari belasan kultivator tersebut semakin meninggi dan cepat. Di saat yang sama, bendera sihir di tangan ketiga pria tua tersebut memancarkan cahaya putih yang semakin terang. Sesaat kemudian, ketiga pria tua itu hampir secara serempak mengangkat sebelah tangan mereka dan melontarkan sebuah segel tangan. Segel tersebut berubah menjadi sapuan cahaya kemilau yang menyapu ke depan. Jimat-jimat di tebing batu itu sedikit bergetar saat tersapu oleh cahaya segel tangan, lalu berjatuhan satu demi satu. Pada saat ini, beberapa murid yang sudah sejak tadi bersiaga sambil memegang kotak giok, bergegas maju ke depan dan memungut jimat-jimat spiritual itu satu persatu. Mereka menyimpannya ke dalam kotak dengan hati-hati, lalu segera mundur kembali. Bagi klan kecil seperti mereka, jimat larangan semacam ini adalah harta karun yang langka dan tidak boleh hilang sedikit pun. Tanpa adanya larangan dari jimat, tebing batu tersebut memancarkan cahaya spiritual putih yang menyilaukan, sekaligus mulai bergetar pelan. Seketika itu juga, para kultivator di barisan depan, termasuk ketiga pria tua tersebut, mengangkat bendera sihir di tangan mereka. Benang-benang cahaya tipis dengan warna yang berbeda-beda melesat keluar dari ujung bendera, lalu menembus ke dalam cahaya putih tersebut dan menghilang tanpa jejak. Getaran tebing batu itu menjadi semakin hebat. Kemudian, diiringi suara gemuruh ledakan yang mengguncang langit dan bumi, batu besar tersebut perlahan terbelah dengan sendirinya dari bagian tengah, memperlihatkan sebuah celah setengah lingkaran yang lebar dan membentang lebih dari 10 tombak. Di barisan belakang, para murid muda dari ketiga klan melebarkan mata mereka, dengan tergesa-gesa menatap dan mengamati kondisi di dalam celah tersebut tanpa henti. Perlu diketahui bahwa mata air spiritual ini dianggap sebagai harta paling berharga oleh ketiga klan. Murid klan biasa mungkin hanya memiliki satu kesempatan seumur hidup mereka untuk melihat mata air ini dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, tidak ada yang ingin melewatkan satu detail pun. Meskipun sebenarnya, wujud asli mata air spiritual ini bahkan bisa dijelaskan dengan lancar oleh anak berusia 3 tahun di klan tersebut. Sebuah kolam yang dibangun dari batu giok putih bersih, dengan panjang 3 tombak dan lebar 1 tombak, terletak di kedalaman lebih dari 10 tombak di balik celah tersebut. Sekilas pandang, kolam giok itu hanya terisi kurang dari separuhnya oleh air mata air yang jernih dan transparan. Keadaannya begitu murni, seolah-olah tidak ada sebutir debu pun yang menodainya. Yang membuat hal itu terasa lebih luar biasa adalah, dari dalam air kolam tersebut samar-samar tercium aroma harum yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Siapapun yang menghirupnya akan merasa sekujur tubuh mereka menjadi rileks dan semangat mereka meningkat pesat.
Saat melihat keributan kecil di antara murid-murid muda itu, pria tua berwajah putih tanpa janggut yang berdiri di tengah seketika berbalik. Kedua matanya memancarkan sorot tajam yang menyapu sekeliling. Sontak, seluruh keributan tersebut segera mereda. Pria ini tak lain adalah tetua dari klan Huang, Huang Yuanming, yang tingkat kultivasinya telah mencapai pembangunan pondasi tahap menengah. Dia bisa dibilang sebagai kultivator nomor 1 yang sesungguhnya di Gunung Linglin. Bukan hanya murid-murid klan Huang yang menaruh rasa segan dan hormat kepadanya, para murid muda dari klan Wang dan klan Li pun memperlakukannya dengan sangat hormat. Hehe. Kewibawaan saudara Huang memang sangat efektif. Hal itu bisa membuat anak-anak kecil ini bersikap patuh dan diam, ucap pria tua berjubah abu-abu lainnya yang melihat adegan ini. Ia menyipitkan kedua matanya dan berkata sambil tersenyum lebar. Tentu saja. Tingkat kultivasi saudara Huang saat ini pasti sudah mencapai titik puncak dari pembangunan pondasi tahap menengah, kan? Mungkin saja Anda bisa melakukan terobosan satu tingkat lagi dan melangkah ke pembangunan pondasi tahap akhir. Pria tua berjubah hijau lainnya ikut menimpali dengan nada yang sangat iri. Kedua saudaraku ini hanya bercanda. Kakak tertua kalian ini sudah mencapai usia setua ini. Mana ada kesempatan lagi untuk maju satu tingkat? Kesempatan semacam itu biarlah disisakan untuk para junior kita. Sebaiknya kita cepat-cepat menyeduh teh spiritual ini agar anak-anak kecil itu bisa meminumnya. Air di kolam kali ini sepertinya sedikit lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ini benar-benar kabar baik, balas Huang Yuanming terkekeh pelan dengan rendah hati dan sopan. Dua pria tua lainnya tentu saja adalah tetua tahap pembangunan pondasi dari dua klan lainnya. Keadaan kedua klan ini jauh lebih buruk dibandingkan klan Huang, sehingga mereka hanya bisa nyaris membina satu orang kultivator pembangunan pondasi untuk menjaga martabat klan. Huang Yuanming sendiri telah menjalin persahabatan selama bertahun-tahun dengan mereka berdua, karena itulah ia sama sekali tidak mengambil hati ucapan mereka barusan. Kedua pria tua itu juga tersenyum tipis dan berhenti menyinggung masalah tersebut. Mereka lalu menoleh untuk memerintahkan para murid inti dari masing-masing klan yang bertugas menyeduh teh spiritual agar maju ke depan dan segera memulai penyeduhan. Segera saja, dua murid dari masing-masing klan melesat merespons panggilan itu, melangkah lurus menuju kolam air. Namun, tepat di bawah tatapan ribuan mata, sebelum murid-murid itu sempat mencapai tepi kolam spiritual, sebuah insiden mengejutkan tiba-tiba terjadi. Di udara sekitar 3 atau 4 tombak di atas kolam air tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir yang teredam. Disusul oleh kilatan cahaya 5 warna yang berkedip beberapa kali, sebelum sebuah bola cahaya hitam pekat mendadak muncul dari udara kosong. Bola bercahaya hitam pekat itu kemudian mengeluarkan suara mendesis yang menyayat telinga, lalu mulai terpelintir dan berubah bentuk, hingga pada akhirnya berubah menjadi sebuah retakan spasial sepanjang 1 tombak lebih. Kemudian terdengar bunyi air terciprat dengan keras. Di hadapan tatapan terperangah para kultivator, sesosok bayangan manusia tersapu keluar oleh gulungan awan cahaya 5 warna dan terlempar jatuh tepat ke dalam kolam giok di bawahnya. Retakan spasial itu berkedip dengan liar beberapa kali sebelum akhirnya menghilang seketika tanpa meninggalkan jejak apapun. Begitu bayangan manusia ini tercebur ke dalam air, ia menggumamkan suara keheranan yang pelan. Lalu dengan sedikit goyangan tubuh, ia langsung berdiri tegak. Saat ia menoleh dan pandangannya menyapu wajah kerumunan kultivator di depan kolam, ekspresi yang sangat aneh tergambar di wajahnya. Sementara itu, para kultivator dari ketiga klan yang dipimpin oleh Huang Yuanming, sudah terlanjur dipenuhi keterkejutan hingga tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sosok itu adalah seorang pria muda berpakaian cendekiawan berwarna hijau. Saat melihat bahwa tempat ia terjatuh dipenuhi oleh begitu banyak kultivator, ia tampak sedikit terkejut dan raut canggung sempat terlintas di wajahnya. Namun tak lama, ekspresinya kembali tenang seperti biasa. Dengan sekilas kilatan cahaya hijau di tubuhnya, jubah yang basah kuyup di dalam kolam air tersebut mendadak menguapkan seluruh kelembapannya dalam sekejap, kembali kering sepenuhnya. Tempat apa ini? Apakah ini masih di negara Dongyu? Pria itu perlahan melayang keluar dari kolam air. Tatapannya kemudian beralih, dan ia dengan sangat mudah menemukan sosok Huang Yuanming yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua kultivator yang hadir. Ia bertanya dengan nada tenang, namun suaranya syarat akan otoritas yang tak terbantahkan. Ini adalah Provinsi Ning di negara Dongyu. Boleh junior tahu nama besar senior? Bersediakah senior memberitahu gelar Anda? Huang Yuanming sudah sejak tadi menggunakan indera spiritual untuk menyapu tingkat kultivasi pria muda di depannya. Hasilnya, batinnya terguncang hebat karena ia sama sekali tak mampu menembus kedalaman kekuatan lawannya. Ini membuktikan bahwa pihak lain setidaknya adalah seorang kultivator pembentukan inti. Terlebih lagi, cara pria tersebut muncul sangatlah aneh. Tentu saja,
Ia tidak berani bersikap gegabah sedikit pun. Sambil membungkuk memberi hormat yang dalam, ia menjawab dengan sangat hati-hati. Dua pria tua lainnya yang juga merasakan bahwa kultivasi Han Li sangatlah dalam dan tak terukur, dipenuhi kengerian di dalam hati mereka. Mereka pun ikut membungkuk memberi hormat yang dalam, menampilkan senyuman hormat dan mencoba mengambil hati Han Li. Provinsi Ning? Pria muda itu mengerjapkan kedua matanya. Ekspresi di wajahnya tidak berubah, tetapi ia bergumam mengulangi kata-kata itu saat sedikit rona perenungan muncul di wajahnya. Tentu saja, pria ini tak lain adalah Han Li yang baru saja berhasil melarikan diri dari puing-puing Taman Ling Miao. Saat ini, 27 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar di Lembah Iblis jatuh. Sementara Huang Yuanming dan para kultivator lainnya dengan hati-hati menghadapi Han Li, tatapan mereka tanpa sadar mencuri pandang ke arah kolam air. Ternyata, air mata air spiritual yang awalnya mengisi kurang dari separuh kolam, setelah Han Li jatuh dan mengaduknya, langsung berkurang drastis hingga lebih dari setengahnya. Sisa air mata air di kolam kini hanya menyisakan lapisan tipis yang menyedihkan. Ketiga pria tua ini tentu saja merasa sangat sakit hati melihat pemandangan ini, tetapi saat menghadapi Han Li yang tingkat kultivasinya sangat dalam dan tak terukur, mereka hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan memaksakan senyum. Mereka takut menyinggung senior hebat ini dan membawa malapetaka bagi keluarga mereka. Pada saat Han Li menguapkan noda air di tubuhnya, ia juga mencium aroma aneh dari mata air spiritual tersebut. Setelah ekspresi merenungnya hilang, tanpa sadar ia menoleh ke belakang untuk melirik kolam air itu. Lirikan Han Li yang tampak biasa saja ini seketika membuat ketiga lelaki tua di hadapannya merasa cemas dan gelisah. Mata air spiritual yang telah dilindungi oleh ketiga klan mereka selama bertahun-tahun, mungkinkah telah menarik perhatian orang ini? Jika demikian, mereka hanya bisa menyerahkannya dengan kedua belah tangan, sama sekali tidak berani menyuarakan penolakan. Namun, pandangan Han Li hanya menyapu kolam air itu sesaat tanpa menunjukkan sedikit pun keserakahan. Sebaliknya, ia berbalik dan berkata dengan datar kepada mereka bertiga. Aku sudah cukup lama tidak menginjakkan kaki di dunia fana, jadi aku agak asing dengan kejadian-kejadian yang baru saja terjadi di Tianan. Bisakah kalian bertiga, rekan Dao, menjelaskan sedikit tentang peristiwa besar yang terjadi beberapa tahun terakhir? Tentu saja bisa, jika senior tidak keberatan. Silakan ikuti junior dan yang lainnya ke aula utama klan Huang kami. Biarkan junior menjamu senior dengan teh, dan jika senior memiliki pertanyaan, junior pasti akan menceritakan semua yang kami ketahui. Melihat Han Li sama sekali tidak tertarik pada mata air spiritual mereka, hati Huang Yuanming menjadi sangat lega dan ia buru-buru menjawab dengan penuh hormat. Dua tetua lainnya juga ikut menghela napas lega di dalam hati. Baiklah. Ada cukup banyak hal yang ingin kutanyakan. Kalau begitu, aku akan merepotkan tiga rekan Dao. Han Li menatap murid-murid muda dari ketiga klan di kejauhan. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk setuju. Sama sekali tidak merepotkan. Merupakan kehormatan bagi klan Huang kami untuk bisa menjamu ahli hebat seperti senior. Hati Huang Yuanming melonjak kegirangan, dan wajahnya dipenuhi senyuman. Kemudian ia menginstruksikan beberapa muridnya, menyuruh mereka bergegas terbang kembali terlebih dahulu untuk melakukan persiapan, agar jangan sampai ada hal yang kurang pantas dalam menjamu Han Li. Setelah itu, ia secara pribadi memimpin jalan untuk Han Li, meninggalkan tempat itu dan berjalan menuju ke deretan paviliun di tengah puncak gunung. Dua tetua lainnya juga menginstruksikan beberapa anggota klan mereka sebelum buru-buru menyusul, dengan hormat mengikuti dari belakang. Ketiga klan kalian tinggal bersama di satu tempat, ini adalah hal yang cukup langka, bukan? Dalam perjalanan, Han Li menanyakan beberapa hal untuk mendapatkan gambaran umum tentang lokasi spesifik tempat ini serta situasi ketiga tetua tersebut, lalu bertanya dengan nada sedikit terkejut. Senior bercanda. Kami benar-benar tidak memiliki cara untuk membangun pijakan di tempat lain, jadi kami terjebak di sini, jawab Huang Yuanming sambil tersenyum pahit. Aku perhatikan ada beberapa murid muda di klan kalian yang tampaknya memiliki bakat bagus. Mengapa kalian tidak mengirim mereka ke sekte-sekte kultivasi besar? Dengan bakat mereka, meskipun tidak bisa menjadi murid langsung, menjadi murid luar bukanlah hal yang mustahil. Han Li tampak cukup tertarik dan menunjukkan sedikit rasa heran. Senior mungkin tidak tahu. Meskipun ada banyak sekte kultivasi di negara Dongyu, sebagian besar dari mereka sudah memiliki klan kultivasi tetap yang memasok murid-murid ke dalam sekte, atau sekte itu sendiri bahkan dikendalikan oleh beberapa klan secara bersama-sama. Sekte kecil kelas bawah seperti kami, mana memiliki kualifikasi untuk dilirik oleh sekte-sekte tersebut. Bahkan jika sesekali muncul satu atau dua murid yang sangat berbakat di klan kami tidak berani dengan mudah membiarkan mereka bergabung dengan sekte luar.
Klan kami masih membutuhkan mereka untuk tetap tinggal dan menopang keluarga ini. Dari dua tetua tersebut, seorang tetua berwajah bulat dan agak gemuk menjelaskan dengan hati-hati kepada Han Li, dengan ekspresi sedikit tak berdaya. Para tetua dari klan-klan ini, jika mereka bersedia bergabung dengan sekte besar saat masih muda, tingkat kultivasi mereka saat ini mungkin sudah meningkat ke tahap selanjutnya. Tetapi demi kelangsungan klan, mereka hanya bisa memilih untuk tinggal dengan berat hati. Ini juga merupakan ketidakberdayaan dari klan kecil. Mata Han Li berkedip beberapa kali. Ia mengangguk pelan, dan tidak bertanya lebih jauh hingga sebuah pavilion tinggi mulai terlihat. Pria tua itu membawa Han Li langsung ke salah satu pavilion tertinggi. Sesaat kemudian, mereka berempat tiba di pintu masuk pavilion. Di sana, dua baris murid pria dan wanita muda telah menunggu dengan penuh hormat. "Silakan masuk, senior." "Gunung Linglin, kami tidak menghasilkan tanaman atau buah spiritual, hanya ada satu jenis teh spiritual yang cukup lumayan. Senior bisa mencicipi beberapa cangkir." Sambil berbicara, Huang Yuanming mempersilakan Han Li masuk ke aula utama pavilion. Han Li tidak sungkan dan melangkah masuk ke dalam pavilion. Aula ini tidak terlalu besar, luasnya hanya sekitar 20 hingga 30 tombak, tetapi ini sudah lebih dari cukup untuk sebuah klan kecil. Di bawah tatapan hormat ketiganya, Han Li duduk dengan tenang di kursi kehormatan. Ketiga tetua itu berdiri dengan patuh di depannya, tidak berani duduk sejajar dengan Han Li. Perbedaan status dan tingkat kultivasi di antara mereka terlalu jauh, sehingga Han Li juga tidak berpura-pura merendah. Pada saat ini, seorang murid wanita cantik dengan mata yang indah berjalan mendekat membawa nampan teh, lalu menyeduhkan secangkir teh harum untuk Han Li di tempat, sebelum mundur dengan hati-hati. Han Li mengambil cangkir teh tersebut dan mencicipinya dengan santai. Awalnya terasa sedikit pahit, tetapi sesaat kemudian lidahnya dipenuhi rasa segar dan berubah menjadi sangat harum. Tidak buruk, ini memang teh spiritual yang langka. Sudut mulut Han Li sedikit melengkung, memunculkan senyuman, dan ia memberikan pujian. Kultivasi senior sangat dalam dan tak terukur, tetapi wajah senior terlihat agak asing. Mungkinkah senior bukan orang dari negara Dongyu? Tetua gemuk berwajah bulat itu tak tahan untuk tidak menanyakannya. "Aku memang bukan kultivator dari negara Dongyu. Kalian juga tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah menanyakan beberapa hal dengan jelas, aku akan segera meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat asalku. Aku tidak akan berlama-lama di sini." Han Li tidak berniat menyebutkan namanya, ia hanya melirik tetua berwajah bulat itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Senior terlalu banyak berpikir. Fakta bahwa kami bisa bertemu dengan senior sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Mana mungkin kami memiliki niat tidak sopan untuk mengusir senior, ucap Huang Yuanming terkejut dan buru-buru menjelaskan dengan wajah pucat. "Cukup. Dulu aku juga merangkak naik dari tingkat kultivator rendahan. Tentu saja aku tahu sedikit tentang ketakutan dan kekhawatiran di hati kalian. Selama jawaban kalian memuaskanku, aku tidak keberatan memberi kalian beberapa keuntungan. Lagi pula, fakta bahwa kalian bisa bertemu denganku bisa dibilang bahwa kita memiliki sedikit takdir." Han Li melihat tetua berwajah bulat itu juga ingin menjelaskan sesuatu dengan wajah ketakutan. Ia lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi datar. "Apapun yang ingin diketahui senior, tanyakan saja. Meskipun klan kami tidak besar, kami cukup mendapatkan informasi dengan cepat. Kami pasti akan membuat senior puas." Mendengar kata-kata ini, hati Huang Yuanming sangat gembira, dan ia tampak semakin hormat. Han Li tersenyum tipis. Meskipun ia tidak memberikan keuntungan apapun, ia yakin orang-orang ini tidak akan berani membohonginya. Tetapi dengan sedikit janji hadiah, tentu saja mereka akan menjawab dengan lebih bersungguh-sungguh. Hal-hal yang boleh atau tidak boleh dikatakan, mungkin akan mereka sampaikan atas inisiatif sendiri. Terakhir kali lembah iblis jatuh dibuka, banyak kultivator yang memasuki lembah untuk mencari harta karun. Karena kalian sangat dekat dengan Provinsi Chang, kalian pasti tahu sesuatu tentang itu. Tolong ceritakan secara singkat tentang kejadian itu padaku, kata Han Li dengan tenang sambil menatap ketiganya. Lembah iblis jatuh? Tentu saja junior tahu soal itu. Begitu mendengar Han Li bertanya tentang hal ini, meskipun sedikit terkejut, Huang Yuanming segera menjawab tanpa berpikir panjang. Kemudian, ia sedikit menyusun poin-poin kejadian itu di kepalanya, lalu melanjutkan. Peristiwa masuknya sejumlah besar kultivator ke lembah iblis jatuh untuk mencari harta karun adalah kejadian 20 tahun yang lalu. Karena sekte roh hantu menemukan metode masuk yang aman, ada ratusan kultivator di tingkat pembentukan inti ke atas yang menyerbu lembah tersebut untuk mencari pusaka peninggalan kultivator kuno.
Tetapi lembah iblis jatuh memang sangat berbahaya. Dari sekian banyak kultivator tingkat tinggi yang masuk, sebagian besar hanya berkeliaran di lembah luar. Meski begitu, banyak yang tewas mengenaskan karena formasi perangkap dan retakan spasial. Kultivator yang berhasil keluar hidup-hidup bahkan tidak sampai setengahnya. Lebih buruk lagi, kelompok dari sekte roh hantu tanpa sengaja melepaskan 2 siluman yang mampu menelan Ascensol saat mereka memasuki lembah bagian dalam. Ketua sekte roh hantu dan yang lainnya tewas di tempat. Kedua iblis ini benar-benar luar biasa kuat. Kabarnya, para kultivator Ascensol yang memasuki lembah dalam harus bergabung untuk melawan mereka. Bahkan Senior Wei dari 3 kultivator besar dan guru dewa dari suku Mulan turun tangan berturut-turut untuk membasmi iblis tersebut. Pada akhirnya, mereka hanya berhasil membunuh 1, sementara yang lainnya lolos dari lembah iblis jatuh tanpa terluka. Korban dari para kultivator yang mengepung mereka sangat besar, banyak senior ternama yang tewas dalam pertempuran itu. Namun, lembah iblis jatuh memang layak disebut sebagai makam para kultivator kuno. Kabarnya, para kultivator yang berhasil keluar dari sana membawa panen yang lumayan. Bahkan ada beberapa senior yang benar-benar menemukan pil spiritual dan teknik yang memperpanjang umur serta mampu menerobos hambatan kultivasi. Kejadian itu mengguncang seluruh dunia kultivasi Tianan saat itu. Akibatnya, banyak kultivator yang menjadi iri dan nekat mengabaikan bahaya dari retakan spasial yang kembali tidak stabil di lembah tersebut. Mereka meminjam formasi teleportasi sekte roh hantu untuk masuk lagi ke lembah iblis jatuh. Sayangnya, angkatan kedua yang berisi hampir 100 kultivator ini berhasil masuk, tapi tak satu pun yang keluar. Hal inilah yang akhirnya menakuti para kultivator lain yang sudah gelisah. Lembah iblis jatuh pun kembali menjadi wilayah terlarang, tak ada lagi yang berani masuk. Bagaimana nasib iblis itu setelahnya? Tanya Hanli memotong. Mendengar hal ini, hati Hanli tenggelam, dan wajahnya langsung menjadi muram. Mengenai iblis itu, meskipun senior tidak bertanya, aku juga akan memberitahukannya. Karena iblis siluman ini hampir membawa malapetaka besar lainnya bagi seluruh dunia kultivasi Tianan, jawab Huang Yuanming, raut wajahnya sedikit berubah. Hanli mengernyitkan dahi, tetapi tidak mengatakan apa-apa, menunggu lawan bicaranya melanjutkan. Awalnya, saat iblis ini baru lolos, beberapa senior menyatakan bahwa siluman jenis ini tidak akan bisa bertahan lama di alam manusia kita dan akan segera kembali ke alam asalnya. Jadi pada mulanya, tidak ada yang terlalu mempedulikannya. Tetapi tak disangka, siluman iblis ini terus menyelinap tanpa ampun dan menyerang kultivator tingkat tinggi di mana-mana, melahap Ascensol para kultivator untuk memulihkan esensi sejati miliknya. Dalam waktu sekitar 1 tahun, 6 atau 7 kultivator Ascensol menjadi korbannya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali sama sekali. Saat itulah kultivator lain menyadari bahwa iblis ini entah menggunakan metode apa untuk membuat dirinya bisa bertahan lama di alam ini. Menyadari hal ini, ketiga kultivator agung maju bersama, secara khusus mengumpulkan selusin senior tahap menengah Ascensol untuk membentuk tim pemberantas iblis. Sayangnya, iblis ini sangat licik. Ia sama sekali tidak mau bertarung berhadapan dengan tim pemberantas. Sebaliknya, ia secara khusus memilih kultivator yang sendirian untuk dihabisi. Ia bahkan menyerang orang-orang Mulan. Akibatnya, hal ini memprovokasi suku Mulan untuk secara khusus mengirim sekelompok guru besar guna bergabung dalam tim pemberantas. Sejak saat itulah, iblis ini tidak bisa lagi menghindari kepungan gabungan dari kultivator dan penyihir Mulan. Ia dipaksa melarikan diri kemana-mana, tampak sangat menyedihkan. Namun hasil ini malah membuat iblis itu semakin gila. Pada akhirnya, ia tak hanya menyerang kultivator tingkat tinggi, tetapi juga dengan gila-gilaan menargetkan kultivator rendahan. Kabarnya, dalam beberapa bulan terakhir, ia telah membantai belasan klan kultivator dan beberapa sekte kecil berturut-turut. Klan dan sekte ini sama sekali tidak mampu menghentikannya. Akan tetapi, karena hal itu juga, ia pada akhirnya ditanamkan teknik rahasia tertentu oleh seorang tetua dari sekte jalur iblis yang sedang meregang nyawa. Pada akhirnya, tim pemberantas berhasil melacaknya dan mengepungnya di Gunung Luohun di negara Feng. Kabarnya, ki iblis tersebut telah pulih sepenuhnya, dan kekuatannya hampir sebanding dengan kultivator tahap transformasi dewa. Secara total, 2 kultivator agung dan 1 guru dewa Mulan turun tangan bersama untuk menghadapinya. Pertarungan itu sangat dahsyat hingga langit dan bumi menjadi gelap, kultivator lain sama sekali tidak bisa ikut campur. Seluruh puncak utama Gunung Luohun rata dengan tanah. Sampai di sini, Huang Yuanming berhenti sejenak, wajahnya tak bisa menyembunyikan raut ketakutan. Mendengar hal ini, Hanli terkejut di dalam hati.
Tiga kultivator tingkat akhir Nasen Soul bekerja sama untuk melawan iblis kuno, namun tampaknya mereka tidak mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Iblis kuno yang energinya telah pulih ini rupanya benar-benar memiliki kekuatan tempur setara dengan kultivator tahap transformasi dewa. Apakah iblis itu musnah dalam pertarungan tersebut? Tanya Han Li dengan ekspresi datar. Mengenai hal ini, Junior dan yang lainnya tidak tahu pasti. Ada yang bilang iblis itu tewas mengenaskan dikeroyok oleh para kultivator. Namun ada juga yang bilang ia menggunakan teknik rahasia yang tak terbayangkan untuk meloloskan diri dari kepungan maut. Kemampuan klan kami terbatas, sehingga kami tidak bisa memastikan kebenarannya. Namun, semenjak pengepungan itu, iblis tersebut memang menghilang tanpa jejak dari Tianan. Ini adalah fakta. Mungkin wujud fisik dan jiwanya benar-benar telah hancur, kata Huang Yuanming setelah ragu sejenak, mengutarakan dugaannya. Wujud dan jiwanya hancur lebur? Han Li mengelus dagunya. Setelah berpikir sejenak, ia dalam hati tidak menyetujuinya.